Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Kita berjumpa lagi dalam program GBIB Night Call bersama saya, Pendeta Jansen William Ripasa, yang saat ini melayani di GBIB Jemaat Hosiana Berau. Dan kita akan bersama untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bimbing dan sertailah kami ya Tuhan dalam firman dan kebenaran-Mu yang menuntun kami, agar kami dimampukan untuk menjalani, menapaki dalam waktu yang Tuhan beri. Melalui naungan Roh Kudus, dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 11 hingga yang ke-13 demikian menyatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikala kita pernah mendengar dan selalu mendengar dengan istilah pengalaman adalah guru yang terbaik. Mengapa? Karena dari pengalaman tersebut setiap kita bisa belajar banyak hal. Setiap kita bisa dapat menggali akan berbagai hal yang kita jumpai, entah itu kegagalan, entah itu keberhasilan, dan sederhana kata dapat menjadi sebuah evaluasi bagi kehidupan kita. Tentu saudara, nilai pengalaman bukanlah semata-mata soal banyaknya, melainkan bagaimana kita menyikapi secara bijak atas pengalaman yang menjumpai dalam setiap kehidupan. Tentu perjalanan hidup kita tidak seluruhnya berjalan mulus, bahkan mudah untuk dan selalu dilewati. Selalu saja kita berjumpa dengan bagian-bagian yang terberat, yang mau tidak mau kita harus dapat melalui dan melewatinya. Sebagaimana ketika seseorang berusaha untuk giat dan giat, atau ia memulai dalam satu kegiatan, biasanya ia akan memulai dengan langkah awal yang begitu berat dan penuh dengan tekanan. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, maka ketika dia bicara pengalaman, ada hal yang harus kita lihat dalam kehidupan di tengah-tengah jemaat di Korintus, sebagaimana bacaan kita pada malam hari ini. Kita mengetahui bagaimana jemaat Korintus dengan segala kemapanan mereka, yang di dalamnya juga dengan segala kemampuan intelektual di tengah-tengah kehidupan umat, namun mereka juga punya dalam berbagai kelimpahan atau kekayaan secara materi. Namun juga saudara, ternyata di tengah hal yang melimpah hal tersebut, mereka juga punya dengan segala kekayaan. Dalam arti tidak lain, ternyata dalam kota tersebut banyak hal yang dijumpai oleh Paulus yang bertentangan dengan Allah. Tidak lain bagaimana hidupnya tidak lain adalah perbuatan dosa. Hidupnya tentang kondisi di tengah jemaat, tentang percabulan, bahkan juga dengan keinginan atau hawa nafsu. Saudara, ketika kita membaca pernyataan Rasul Paulus dalam perikop bacaan ini, ada suatu hal yang tersirat bahkan juga tersurat, bahwa ada sebuah gambaran yang diberikan mengenai relasi yang lekat antara Allah dan umatnya. Suatu gambaran yang bertolak belakang, yang semestinya itu tidak terjadi di dalam kehidupan umat Allah. Sebagaimana Paulus berusaha kembali untuk kilas balik, membuka dalam pengalaman masa lalu tentang umat yang senantiasa hidup menurut tidak lain adalah keinginan hati mereka sendiri. Sebagaimana yang mereka hidupi
yang saya katakan tadi, dengan banyak hal kekayaan mereka yang justru bertentangan dengan Allah, yang tidak lain adalah munculnya penyembahan-penyembahan berhala, dosa dan kejahatan, bahkan hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Dan inilah yang boleh dikata dipakai Paulus untuk menjelaskan bagaimana keberadaan jemaat di Korintus yang berada dalam kondisi yang boleh dan dikata sangat dan bertolak belakang dalam relasi mereka bersama dengan Tuhan. Saudara, ketika Paulus berusaha untuk membuka akan ingatan mereka kembali, tentu menyatakan bagi kehidupan jemaat juga tidak lain adalah bagaimana mereka merasakan penyertaan Allah dalam hidup mereka, namun mereka masih dan juga boleh dikata senantiasa hidup dalam dosa dan berbagai kesalahan terhadap umat. Paulus mau menasihatkan mereka agar mereka tidak mencontoh akan hal-hal yang salah dari sejarah umat, akan perjalanan kehidupan masa lalu, dan mengajak mereka agar mereka belajar dari pengalaman masa lalu dalam kehidupan bersama dengan nenek moyang mereka yang senantiasa mendatangkan murka Allah terhadap mereka, supaya itu tidak lagi menimpa dalam kehidupan mereka. Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, maka Paulus mau dan menyatakan agar mereka tetap waspada, agar mereka tetap untuk dan selalu berhati-hati. Mereka diajak untuk tetap teguh berdiri supaya agar mereka tidak jatuh. Tidak lain adalah agar mereka diberikan berbagai hal, tidak lain adalah kekuatan, karena berbagai pencobaan-pencobaan yang mereka alami. Saudara, tentu dalam bagian firman Tuhan menyatakan bahwa Allah tidak membiarkan mereka dicobai melampaui atau melebihi kekuatan mereka. Bahkan dikala hal itu Allah campur tangan dalam kehidupan umatnya, tentu Allah pada akhirnya juga akan memberikan jalan keluar sehingga mereka dapat menanggungnya. Saudara, dalam setiap kehidupan yang kita jalani, di tengah perjalanan waktu sampai dengan malam hari ini, atas berbagai hal yang memperjumpakan hidup kita, tentu mari kita belajar dari peristiwa yang disampaikan dalam bagian bacaan kita, bahwa Allah sangat dan mengenal dan mengetahui batas segala kemampuan kita. Bahkan ketika kita diperjumpakan akan berbagai pencobaan demi pencobaan, namun Allah tahu sampai di mana kemampuan kita, Allah tahu sampai di mana kekuatan kita. Maka dengannya tidak lain bahwa Allah juga tidak hanya berhenti sampai satu titik yang demikian, tapi Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Maka hal ini, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ketika pencobaan tentu bukan membuat kita menjadi jatuh, tetapi untuk mau dan ada menguji sejauh mana kehidupan kita dan relasi kita dengan Tuhan, sebagaimana Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kehidupan anak-anaknya. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, biarlah ketika kita tiba malam hari, memasuki dan menjalani akan waktu yang Tuhan beri di sepanjang hari ini, manakala kita masih dan diperjumpakan dengan berbagai gumul juang kehidupan kita, kita masih diperjumpakan dengan berbagai tantangan dan persoalan hidup, maka lihatlah itu, bahwa Allah tahu sampai di mana kemampuan kita, kekuatan kita. Allah tidak berhenti sampai di situ, tapi Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk membuka sebagaimana hari esok dengan hari yang baru, agar kita mampu melewati bagian-bagian yang terasa begitu berat dalam kehidupan kita. Tentu saja, saudara, Tuhan juga menginginkan bagi setiap kita, ketika dikatakan ada ujian dalam kehidupan ini, maka itu juga mau mengatakan bagi kita bahwa Allah juga ingin melatih atau menempa dalam kehidupan mental kita yang tidak lain semakin kuat, kita boleh dan ada semakin tangguh dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sekalipun terasa berat, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan sehingga kita dimampukan untuk melewatinya. Sebagaimana sampai dengan malam hari ini, saudara, mari kita merefleksikan apa yang Tuhan telah perbuat bagi kita sampai dengan kita ada sampai waktu yang bicara tentang waktu malam ini. Tentu, saudara,
Mari kita jalani dan kita akan melihat akan hari esok yang masih Tuhan sediakan bagi kita. Dikala ada pencobaan kembali Tuhan berikan. Ketika itu boleh ada dan menjumpai kehidupan kita sekalian. Lihatlah, Tuhan tahu sampai di mana kekuatan kita. Karena Dia pasti juga akan selalu memberikan jalan yang terbaik. Mari kita kembali, mari kita berbalik kepada Allah atas segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita, atas segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita juga bisa belajar dari kitab melalui surat Paulus kepada jemaat di Korintus, yang juga mereka diingatkan bagaimana sejarah umat masa lalu memberikan gambaran bagaimana karya Allah akan tetap memberikan jalan keluar. Maka itu juga akan memberanikan kita untuk dan terus menjalani hari demi hari kita ke depan. Tuhan akan selalu menyertai, Tuhan akan selalu menopang dalam hidup kita, dan tetaplah hari esok masih ada harapan, masih ada jalan keluar yang selalu Tuhan sediakan bagi kita untuk melangkah dan berkarya dan teristimewa. Muliakanlah Tuhan dalam segala hidup dan kehidupan kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Saudara, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami kepadamu Tuhan, Allah dan sumber dan kekuatan kami. Engkau mengetahui sampai di mana kekuatan kami, kemampuan kami, dan olehnya Tuhan akan memperlengkapi kami dikala kekuatan kami yang ada. Dengan segala karya dan kerja, Tuhan berikan kami selalu akan kasih dan karunia yang Tuhan nyatakan bagi hidup dan kehidupan kami. Manakala juga dalam kegagalan kami, atas berbagai ketidaksetiaan kami, keberdosaan kami dalam sikap, kata, dan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, layakan kami Tuhan untuk datang dalam segala rasa hormat, dalam sikap dan kerendahan hati kami, memohon Tuhan memberkati agar kami selalu diperjumpakan dalam hari-hari yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Kami boleh bersyukur hingga pada malam hari ini Tuhan tetap menopang kami, manakala bagi setiap kami diperjumpakan akan jalan yang terbaik, yang adalah jalan keluar. Sebagaimana Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar kami, dikala mereka menjadi jembatan, menjadi jalan keluar bagi kami. Manakala itu juga belum kami jumpai, kami bermohon Tuhan menyertai kami untuk hari esok, dan biarlah semuanya boleh berjalan juga dengan baik. Karena Tuhan mengenal akan setiap diri, bahkan hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap kami dalam kerja layan kami dalam Bahtera, khususnya GPID. Tuhan memberkati, bahkan dalam arak-arakan akan persiapan persidangan Sinode ke-21, Tuhan memberkati yang dilaksanakan secara daring maupun secara luring, yang olehnya ya Bapa bagi setiap kami yang turut ambil bagian di dalamnya, dalam segala fungsi, tugas, dan tanggung jawab kami. Tuhan berikan kami hikmat sehingga semuanya boleh terlaksana pada tanggal 26 hingga 31 Oktober 2021. Bahkan teristimewa ketika pemilihan fungsionaris Majelis Sinode yang baru, ketika siapapun yang terpilih, Tuhan tetap memberkati dan mampukan mereka Tuhan, agar mereka dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dalam dan bersama di tengah Bahtera GPI ini. Ya Bapa, berkati setiap hidup dan kehidupan kami di tengah keluarga kami masing-masing. Malam menjadi bagian dalam hidup kami. Dikala kami akan beristirahat, Tuhan menjaga kami, Tuhan naungi kami. Dan ketika hari baru, kami boleh menatap dan menyatakan dalam syukur hanya kepada Tuhan. Sebab Engkaulah sumber berkat kami, sumber kekuatan kami, yang menyertai kami, bahkan yang memberikan jalan keluar di tengah segala kehidupan ketika kami ada dalam segala keberserahan kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan dalam berbagai pergumulan lepas pergumulan, tantangan dan persoalan hidup baik pribadi maupun keluarga, bahkan dalam segala aktivitas kami. Ya Bapa, mampukan kami agar kami dapat melewatinya. Kami dapat menjalaninya dalam kekuatan yang Tuhan beri. Terima kasih ya Bapa, Allah dan sumber dan berkat kami. Kami naikkan doa dan permohonan ini dalam putra-Mu, Yesus Kristus, sumber dan kekuatan kami. Kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Demikianlah Bapak Ibu dan Saudara, night call kita pada malam hari ini kiranya akan selalu memampukan kita menjalani dalam hidup dan bersama dengan Tuhan. Selamat malam, salam sehat selalu. Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan memberkati kita sekalian.